Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu Iin, Dwi Aristi Putri SKM MKes. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi tumbuhan berbiji. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Awalia dengan NIM 2101414026. Selanjutnya ada Akmal Putra Tamsir dengan NIM 2101414040. Lalu berikutnya ada saya sendiri, Rifka Nisaidam dengan NIM 2101414188. Dan yang terakhir ada Ikomang Sadewa dengan NIM 2101414100. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul tumbuhan berbiji. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dalam bahasa Yunani yaitu sperma berarti biji dan phyton berarti tumbuhan adalah bagian yang berasal dari akar biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau pencairan yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan berbiji. Yang pertama, bentuk sporifit. Tumbuhan berbiji mempunyai akar, batang dan daun. Kemudian mempunyai pembuluh angkut baik xilem maupun floem pada bagian akar, batang maupun daun. Selanjutnya, spermatophyta mempunyai alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Yang selanjutnya, tumbuhan berbiji mempunyai generasi sporifit, yaitu lebih kompleks daripada lumut dan paku. Selanjutnya, tubuhnya tersusun dari banyak sel yang bersifat multiselular dengan ukuran tubuh yang besar dan mempunyai ketinggian yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya tumbuhan berbiji mempunyai jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem atau pembawa bahan makanan dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Selain itu, xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Poin selanjutnya, bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya, sebagian besar tumbuhan berbiji mempunyai habitat di darat seperti mangga, jambu, dan rambutan. Namun, ada yang hidup mengapung di atas air seperti eceng gondok. Yang terakhir dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Selanjutnya yaitu tentang reproduksi tumbuhan. Jadi reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi generatif. Jadi reproduksi generatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Nah, jadi gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Yang kedua yaitu reproduksi vegetatif, merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina. Pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami biasanya akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut, contohnya dengan tunas. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi tumbuhan berbiji. Klasifikasi tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Geospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal ovarium. Contohnya, pinus, cemara, pakis haji, pohon damar, samaya, dan lain-lain. Yang kedua, Agiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup adalah jenis yang paling banyak dari semua jenis tumbuhan.
tinggi hingga 300 spesies. Contohnya jeruk, alpukat, cabai, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu manfaat tumbuhan berbiji. Yang pertama, kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Dan yang kedua, berbagai jenis bunga digunakan sebagai dekorasi upacara adat dan agama serta bahan pembuatan kosmetik. Ketiga, sebagai bahan dasar pakaian. Keempat, sebagai tanaman hias. Kelima, sebagai bahan bumbu dapur. Keenam, sebagai sumber protein. 7, sebagai bahan baku industri furnitur. 8, bahan untuk obat. 9, sebagai penghasil minyak aromatik. 10, penghasil minyak sayur, penghasil gula, dan sumber karbohidrat. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian berasal dari bakal biji. Jadi, dalamnya terkandung calon individu baru. Lembaga-lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau percarian yang kemudian